Ada pertanyaan? Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya. Di YouTube tidak ada pertanyaan Ustaz, barangkali jamaah di sini ada yang bertanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin tanya Ustaz terkait dengan nantinya kemunculan Al-Mahdi, apakah itu munculnya secara mendadak atau sudah dari kecil sudah ada tanda-tanda sehingga terpantau? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendadak tentu tidak mungkin ya. Misalnya sekarang ini tiba-tiba Imam Mahdi muncul. Menurut antum Imam Mahdi ini secara gampang aja lah ya. Menurut antum Imam Mahdi ini ahlu sunnah apa ahlu bid'ah? Pasti ahlu sunnah lah ya, nggak mungkin ahli bid'ah gitu ya. Tentu tauhidnya benar, bagus, luar biasa, manhajnya ya kan, nggak mungkin beliau disebut-sebut oleh Nabi, dipuji-puji oleh Nabi, ternyata tauhid asma wa sifat nggak tahu, kan nggak mungkin ya kan. Pasti beliau ahlu sunnah, salafi pasti gitu. Nah, seandainya beliau muncul tiba-tiba sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Coba. Iya, jutaan kaum muslimin akan menolak. Imam Mahdi apaan? Imam Mahdi kok ngelarang tahlilan? Imam Mahdi apaan? Imam Mahdi ngelarang muludan, ngelarang selawat nariyah. Pasti begitu kan? Orang mereka terkena subhat. Kan nggak mungkin beliau diam terhadap bid'ah, terhadap syirik. Imam Mahdi apaan? Ngelarang tur ziarah wali-wali. Pasti mereka begitu. Ya, kan nggak mungkin beliau membiarkan kesyirikan, kebid'ahan. Tentu beliau akan ajarkan yang benar, yang baik. Ya, sementara mereka sudah berurat perakar, kan tidak mudah melawan subhat itu. Ketika muncul, walaupun benar itu Imam Mahdi, ya nggak akan mereka percaya. Sudah berurat berakar di kepala mereka, di hati mereka, bahwa tahlilan itu hak, muludan itu hak, selawat nariyah itu hak, dan seterusnya. Tiba-tiba ada yang mengatakan ini bid'ah, ini haram, ini laknat. Tentu mereka tolak. Gitu. Oleh karena itu tentu tidak tiba-tiba. Sebelum kemunculan beliau ditandai oleh dakwah sunnah yang marak. Begitu. Jadi dai-dai salaf, dai-dai sunnah, mengajarkan sunnah, mengajak kaum muslimin meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, begitu. Nah, ketika masyarakatnya itu sudah masyarakat sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau muncul, memperkuat. Dengan demikian, kaum muslimin tidak akan menolak beliau. Ya, kalau toh ada, ya mungkin satu dua mudah dipatahkan. Gitu. Maka tepat sekali ucapan Syahalbani. Apa salah satu ucapan beliau? Mari kita sambut kedatangan beliau Imam Mahdi, karena di bawah kepemimpinan beliau Yahudi dan Nasrani habis. Kaum muslimin berkibar. Mari kita sambut kedatangan beliau dengan cara mendakwahkan sunnah, dengan cara mendakwahkan Islam yang benar, Islam yang seperti Rasul dan para sahabat, Islam yang tentu tidak ada tahlilan, tidak ada muludan, tidak ada selawat nariyah, tibul qulub, segala macam, yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Diawali dari situ. Karena nggak ada riwayat dari Nabi bahwa ketika Imam Mahdi muncul, maka dia akan membasmi kaum muslimin yang bid'ah. Kan nggak ada riwayat seperti itu. Artinya beliau muncul, masyarakat kaum muslimin sudah jangan mimpi hari ini beliau muncul, keadaan masih seperti ini, bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana. Ya. Dan kita tidak boleh putus asa bahwa kelak satu saat, insya Allah pasti dakwah sunnah itu akan tersebar di muka bumi. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana Nabi ketika menangis depan Aisyah setelah membaca kalam ilahi mengenai tanda-tanda akhir zaman? Nabi yang sudah diyakini bahwa masuk surga tapi masih menangis ketika di depan Aisyah. Apa yang sedang dipikirkan untuk dunia ini? Kalau khair Al-Imran. Orang semakin banyak dosa, semakin apa? Semakin takut apa semakin berani? Semakin berani. Orang semakin sedikit dosanya, semakin takut. Maka ya tidak wajar beliau ketakutan. Beliau itu gemetar. Beliau itu terdengar dari leher beliau seperti suara air mendidih. Ini persaksian dari Aisyah istri beliau yang paling dekat dengan beliau saat beliau ibadah malam, ya. Suara apa? Suara tangisan. Ya. Itulah manusia-manusia mulia, manusia sedikit dosanya itu semakin takut kepada neraka, semakin takut dengan azab kubur, semakin takut dengan ancaman Allah. Lihat Fir'aun, nggak ada takut-takutnya. Lihat Yahudi nggak ada takut-takutnya. Ya, lihat orang-orang kafir. Lihat ahli maksiat itu. Yang hampir setiap hari berzina, minum homer, berjudi. Takut nggak? Ditakutin neraka, ketawa. Ya, dikasih tahu neraka begini-begini, ketawa dia. Alah. Dicandain. Ya. Dulu kan ada tokoh ahli maksiat itu yang bilang apa itu, enak di neraka. Kumpul sama apa dia bilang, artis-artis, ya kan? Nah, itu ciri-ciri ahli maksiat begitu. Nggak ada takut-takutnya. Ya. Ahli taat gemetar mendengar kata neraka itu. Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ya wajar sekali beliau ketakutan. Sangat ketakutan. Karena semakin bertakwa, semakin jauh dari dosa, semakin benar perasaannya. Karena memang gimana kita nggak takut, ya? Ada satu tempat di mana di situ adanya cuma siksaan. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada istirahat, nggak ada tidur. Adanya cuma disiksa. Gimana kita nggak takut? Sekejam-kejam PKI, sekejam-kejam apa Nazi misalnya, sekejam-kejam Hajjaj bin Yusuf, ketika menyiksa pasti ada istirahatnya. Pastilah di neraka nggak ada istirahatnya. Gimana kita nggak takut? Nah, cuman karena saking banyak dosa yang kita lakukan, maka sulit kita meneteskan air mata. Sulit kita merasa takut karena kebanyakan dosa. Ya, kebanyakan ketawa, kebanyakan senang, kebanyakan berbuat maksiat, sedikit rasa takutnya. Oleh karena itu yang paling takut, yang paling banyak menangis mendengar ancaman Allah, ya para nabi, para rasul. Wabil khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.